Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sebab Engkau saja yang kudus, dan semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau. Saya mengundang kita berdiri bersama. Mari kita memasuk ke ruang Maha Kudus. Kita menghampiri Tuhan. Kita mau sembah Dia.
mendapatkan kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Amin. Karena Amin, itu Tuhan, kami membawa yang terbaik yang ingin kami persembahkan di hadapan-Mu. Itu pujian kami, pengagungan kami, dan ucapan syukur kami, juga ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu apa yang kami kerjakan pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Kau yang berhadirat di tengah-tengah kami, Kau yang memberkati ibadah kami. Kami menikmati sukacita di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Mari kita mau bersama menyembah Dia, memuji Dia, bersorak-sorai bagi Dia. Kita punya visi buat bangsa kita. Amin. Kita punya visi. Jangan bagi Dia.
sehingga perkataanmu boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, dan bahkan di dalam menjalani kehidupan kami, maka firman itu terus berbicara. Kami diteguhkan bahwa Engkau Tuhan Allah ada bersama dengan kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini mari kita akan bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Sebab di dalam pergumulannya, maka satu hal yang Tuhan katakan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan ini juga menjadi judul dari renungan yang saya sampaikan. Dan kalau kita perhatikan, kita baca mulai ayat yang pertama dalam 2 Korintus pasal 12 ini, maka di situ kita akan membaca satu cerita bagaimana Rasul Paulus menceritakan tentang penglihatan 14 tahun yang lalu, di mana ada orang Kristen yang diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Memang tidak ada penjelasan secara khusus tingkat yang ketiga ini, tetapi dia katakan bahwa itu adalah Firdaus dari ayat yang kedua. Dan sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah dirinya sendiri. Dialah yang pernah diangkat oleh Tuhan ke surga, dan dialah yang mendapatkan penyataan-penyataan itu. Dan tentunya bagi Rasul Paulus dan bagi setiap orang, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan barangkali kalau ada orang punya pengalaman diangkat Tuhan ke surga, kemudian turun dari surga, diangkat lagi ke surga, maka mereka akan menceritakan dengan bangga. Mungkin dengan penuh kesombongan mereka akan ceritakan bahwa dia pernah melihat surga. Dan mungkin kesaksian itu bisa laku untuk dijual. Tetapi saya melihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan padanya, pernyataan-pernyataan yang luar biasa, namun dia tetap sadar sebagai umat manusia biasa yang tidak pantas, tidak layak untuk menyombongkan dirinya atas pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia tetap memilih untuk tetap memiliki kerendahan hati atas pernyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan bahkan tadi di ayat yang ke-7 dikatakan Paulus mendapatkan satu pergumulan, yaitu ada duri di dalam daging. Dan menurut para penafsir, ada yang menafsirkan bahwa pada saat itu Paulus sakit mata. Ada yang menafsirkan bahwa Paulus menghadapi penyakit epilepsi. Namun saya hanya ingin mengatakan bahwa Paulus pada saat itu menghadapi satu pergumulan yang begitu berat, di mana utusan iblis menggocoh dia, yang artinya mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan bagi Paulus. Dan Paulus sudah 3 kali berdoa, memohon kepada Tuhan supaya duri di dalam daging, supaya masalah pergumulannya ini Tuhan ambil, supaya dia mendapatkan kelegaan dan tidak lagi menghadapi masalah yang harus dihadapi. Namun ketika dia berdoa, Tuhan hanya menjawab kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebenarnya jawaban itu tidak sesuai dengan harapan Paulus. Tetapi Paulus sadar bahwa justru dengan pergumulan, dengan duri yang ada di dalam daging itulah, maka tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri atas pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan padanya. Dan Paulus tidak kecewa ketika Tuhan tidak menjawab doanya sesuai dengan keinginannya. Paulus tidak kecewa. Dia berserah penuh kepada kehendak Allah. Dia mengerti persis bahwa apa yang menjadi keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi Paulus. Ada seorang ibu yang bergumul untuk suaminya. Dia berdoa lama untuk suaminya, supaya suaminya ini berhenti dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang artinya bahwa dia
pernah diperlakukan keras oleh suaminya. Dan ibu ini juga bergumul, rindu supaya suaminya ini bisa datang ke gereja, setia beribadah kepada Tuhan, menerima Tuhan secara tulus dalam hidupnya. Tetapi sampai saat ini, apa yang dinaikkan di hadapan Tuhan belum mendapatkan jawaban. Tentunya bagi kami hamba Tuhan yang bisa menasihatkan, terus tekun di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan belum memberikan jawaban. Kemudian juga saya pernah mendampingi seorang ibu, dia menderita sakit kanker. Sakit kanker, kemudian kankernya itu sudah diangkat. Dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Selain dia datang ke dokter, berobat, berusaha, dia juga sudah berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan masa hidupnya itu diabdikan untuk Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan mengambil penyakit itu. Tetapi sampai akhir hidupnya, kanker itu belum diambil dari tubuhnya. Dan bahkan penyebab kematiannya adalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yaitu penyakit kanker itu. Tapi yang saya perhatikan, sepanjang dia menghadapi sakit penyakitnya ini, dia berharap kepada Tuhan dan dia tidak pernah putus asa dan belum pernah menyalahkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kalau misalkan itu terjadi pada kita ketika kita sedang menghadapi satu pergumulan? Mungkin kita lagi bergumul untuk masalah keluarga, barangkali kita sedang bergumul untuk masalah ekonomi, dan barangkali kita juga sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Kita sudah berulang kali berdoa kepada Tuhan, namun Tuhan belum memberikan jawaban. Atau mungkin jawabannya sama seperti yang disampaikan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita kecewa? Ataukah kita bersikap seperti Rasul Paulus dan kita menerima keputusan Allah dengan baik? Namun untuk menerima keputusan Allah dengan baik, tentunya kita harus mengerti ketika Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Harus tahu apa makna kasih karunia yang Tuhan berikan itu sendiri. Kenapa Paulus menerima sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya sesuai dengan keinginannya, dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan sebab dia tahu bahwa ada kasih karunia yang diberikan kepadanya, dan Paulus tahu arti tentang kasih karunia itu sendiri. Dan pagi hari ini itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang pertama, saya melihat bahwa kasih karunia Tuhan memberi keselamatan. Dan Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus demikian dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Paulus meyakini bahwa keselamatan manusia yang mana Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu juga yang diterima oleh Rasul Paulus. Pada mulanya Rasul Paulus ini penganiaya orang Kristen pada saat dia masih bernama Saulus. Dan sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus pada saat perjalanan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi pengikut Yesus. Dia memberikan dirinya untuk melayani Yesus, dan bahkan dia menyebut dirinya sebagai rasul bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia memberitakan kebenaran firman Allah, dia memenangkan banyak jiwa, dan bahkan banyak orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus oleh sebab pemberitaan Rasul Paulus. Paulus menyadari bahwa dulu dia hidup di dalam dosa. Dia harus dihukum oleh karena dosanya. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia, Tuhan menyelamatkan dia, maka dia mendapatkan bagian keselamatan dan dosanya diampuni oleh karena korban Kristus di kayu salib. Dan ajaran itulah yang terus disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Ajaran itulah yang terus diberitakan kepada setiap orang bahwa ada kasih karunia yang datang dari Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dia pegang itu
Dia percayai itu. Dan bahkan Rasul Paulus menghargai kasih karunia lebih dari segala sesuatu yang ia miliki. Kasih karunia atau keselamatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus juga kepada kita, nilainya lebih dari apa yang kita miliki di bumi ini. Sebab dengan apa yang kita miliki di bumi ini, kita tidak bisa membeli keselamatan. Kita tidak akan bisa mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu diberikan oleh Allah dan nilainya adalah seharga pengorbanan Kristus di kayu salib yang dikerjakan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan kasih itu. Sehingga Paulus menyadari itu, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa untuk membeli keselamatannya. Dan bahkan duri di dalam daging yang dia alami, sekalipun Tuhan mungkin mencabut duri dalam daging itu, namun nilainya tidak semahal kasih karunia yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga Paulus sekalipun doanya tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya, dia tetap harus bergumul dengan duri di dalam daging atau pergumulan yang sedang dihadapi. Namun dia tidak putus asa, dia tidak mundur, dia tidak kecewa, sebab keselamatan yang dia miliki itu lebih berharga daripada keinginan Paulus untuk mendapatkan jawaban dari doanya, yaitu supaya duri di dalam daging itu Tuhan ambil. Sehingga dia tetap bertekun melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan, dan dia tetap menghargai keselamatan itu. Dia tetap mau menanggung duri di dalam daging, sebab dia sadar bahwa ada anugerah yang lebih besar dari itu, yaitu keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, betapa banyak orang mereka yang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan belum memberikan jawaban atas doanya, dan mereka kecewa kepada Tuhan. Ada yang mundur dari pelayanan, ada yang mundur dari gereja, ada yang meninggalkan Tuhan karena doanya belum dijawab oleh Tuhan. Dan bahkan ada orang yang berdoa memaksa Tuhan harus melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, mendikte Tuhan, memperlakukan Tuhan itu seperti orang suruhannya yang harus melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Dan ketika Tuhan tidak melakukan sesuai dengan keinginannya, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itulah pemilik otoritas. Amin. Ketika kita memohon, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetap otoritas itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau menjawab sesuai keinginan kita atau tidak, itu adalah hak Tuhan untuk menjawab. Dan kita tidak bisa menuntut itu. Dan bagi kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menghargai otoritas Tuhan. Kita menghargai juga keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Dan bahkan sebagai seorang beriman, kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita juga menerima segala keputusan yang Tuhan putuskan atas diri kita, karena keputusannya itu baik dan kehendaknya itu baik. Jadi sekali lagi, keselamatan itu mahal. Hargailah yang kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga jangan sampai kau mundur hanya karena doamu belum dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua, Paulus memahami bahwa kasih karunia Tuhan memampukan dalam tantangan. Dan tentunya itu juga dialami oleh Paulus di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Rasul Paulus ini salah satu rasul yang berperan penting di dalam pertumbuhan gereja. Dan bahkan dia bersama dengan Petrus, dia bersama dengan 12 murid Yesus, dia melakukan pelayanan, memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa. Sehingga ketika berbicara tentang sejarah gereja, maka nama Rasul Paulus ini pasti ada di dalamnya. Dan rupanya ketika Paulus mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, ada resiko yang harus dihadapi, ada pergumulan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihadapi. Dan Paulus menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan.
Dan bahkan Paulus menuliskan tantangan-tantangan yang pernah dihadapi di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Dan saya coba sudah ambil beberapa hal dari ayat-ayat itu yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena pelayanan yang dilakukan. Saya belum pernah dipenjarakan, dan bahkan saya pun belum pernah merasa terhina oleh orang lain sebab pelayanan yang saya lakukan. Artinya pergumulan saya jauh dibanding dengan apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus. Dia dipenjarakan, namun di dalam penjara itu dia tidak putus asa. Semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pudar. Dan bahkan dari dalam penjara itulah dia menulis surat-surat yang dikirimkan kepada jemaatnya, dan dia menjadi berkah bagi jemaat-jemaat yang ada. Kiriman surat Paulus menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Dan di penjara Paulus tidak putus asa, dan tantangan itu dihadapi. Kemudian Paulus juga kerap berada di ambang maut, yang artinya bahwa setelah Paulus mengambil keputusan melayani Tuhan, banyak orang yang tidak suka terhadap Paulus. Dia berusaha untuk membunuh Paulus. Setiap hari nyawa Paulus terancam oleh karena keputusannya untuk melayani Tuhan. Kalau saya enggak, ketika saya melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya rasa tantangan-tantangan yang kami hadapi masih biasa-biasa saja. Belum pernah menghadapi sesuatu yang sulit, yang sukar seperti yang dihadapi Rasul Paulus. Namun sekalipun nyawanya terancam, dia berada di ambang maut, tetapi Paulus tetap teguh di dalam pelayanan. Kemudian Rasul Paulus juga 5 kali disesah orang Yahudi, masing-masing 39 pukulan. 39 pukulan kali 5. Sudah berapa kali dia dipukul oleh orang Yahudi, dia disesah, mengalami kesusahan, penderitaan, mungkin sakit oleh karena pukulan itu. Apakah membuat Paulus semangatnya pudar? Tidak. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap maju, terus memberitakan Injil. Dia tetap memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia pernah dilempari batu, tetapi tidak membuat putus asa. Dia juga pernah mengalami karam kapal. Dia masih diselamatkan Tuhan, dan dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Pernah terkatung-katung di tengah laut, tetapi Paulus tetap menikmati kasih karunia Tuhan, dan tantangan itu tidak menyurutkan semangatnya. Dan bahkan dia pernah terkena banjir, korban perampokan, kelaparan, kedinginan, dan bahkan kekurangan pakaian. Tetapi tantangan yang dihadapi itu tidak pernah mengubah pendirian Paulus untuk melayani Tuhan. Seringkali kita melayani Tuhan baru ada tantangan kecil saja, kita sudah katakan, aduh maaf om tante, saya sudah tidak bisa melayani lagi. Mau ibadah hanya karena hujan, aduh maaf tidak bisa ke gereja karena lagi hujan, apalagi banjir. Belum sampai menghadapi satu tantangan yang besar. Namun saya percaya bahwa ketika kasih karunia Allah itu ada dalam hidup saya dan saudara, dan kita menghargai kasih karunia itu, maka kasih karunia itulah yang memampukan saya dan saudara menghadapi tantangan yang harus kita hadapi. Paulus dia hanya membanggakan Tuhan, dia hanya membanggakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dia menyadari bahwa kekuatannya untuk melayani, keteguhannya untuk melayani, semua karena kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi karena kasih karunia Tuhan. Saya beberapa kali ngomong sama istri saya, dan itu menjadi perenungan saya, kenapa Tuhan tempatkan di sini. Awal pelayanan di sini rasanya berat sekali, pengen pulang ya rasanya ke kampung. Namun kami belajar untuk bertekun, dan kalau bisa bertahan sampai saat ini, yang terjadi semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di bumi ini, masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita masih harus menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita.
Dan bahkan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saya rasa banyak orang yang harus menghadapi masalah di dalam hidupnya. Karena pandemi COVID-19 ini merubah segala sesuatu. Dan bahkan hidup kita pun harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan masa-masa pandemi ini juga ada banyak mereka yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan masih banyak hal yang lain yang akhirnya mereka merasa bahwa sangat dirugikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan itulah sebagian tantangan di dalam kehidupan saya. Namun saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sampai saat ini masih hidup dalam kecukupan. Amin. Masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati sukacita di tengah-tengah keluarga. Itu semua terjadi oleh karena adanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga kita dimampukan menghadapi masalah, dimampukan menghadapi tantangan sampai saat ini. Dan bahkan keberadaan kita saat ini, semua menyaksikan bahwa Tuhan yang memberi kasih karunia, Tuhan itu besar dalam hidup saya dan saudara. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mencatat demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba kalau saat-saat sekarang ini firman Tuhan ini berbicara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin ada orang yang mau menerima itu, tetapi ada orang yang nolak pernyataan ini. Namun saya ingin katakan, kenapa firman Allah mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa? Dan firman Allah mencatat bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab ada Allah yang setia, Allah yang akan menyertai, Allah yang memberikan kasih karunia kepada saya dan saudara untuk menghadapi tantangan itu. Sehingga saya dan saudara menghadapi tantangan itu dengan kekuatan yang Allah berikan. Kita dimampukan untuk menghadapi tantangan itu. Bahkan tantangan persoalan dalam kehidupan itu tidak melampaui kekuatan kita. Sebab ada Allah yang bersama dengan kita. Dan bahkan dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pernyataan Rasul Paulus jelas menyatakan bahwa kenapa juga Rasul Paulus sanggup menghadapi tantangan di dalam hidupnya, karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Biarlah kita juga hidup di dalam kasih karunia, sehingga di dalam tantangan yang kita hadapi, maka yang menjadi harapan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan itulah yang memampukan saya dan saudara untuk menghadapi tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kasih karunia Tuhan memelihara dan mencukupkan. Dan tentunya itu juga dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan yang pernah dilakukan. Dan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan 13, Paulus menuliskan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka dari ayat itu saya melihat pernyataan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus tidak bergantung kepada manusia di dalam kecukupan kebutuhan pelayanannya. Dia hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Memang Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat di Filipi sangat memperhatikannya. Jemaat di Filipi membantu kebutuhan Paulus dalam tugas pelayanan. Namun Paulus tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dia katakan di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahannya,
maka dia hanya bisa menyadari bahwa semuanya itu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang artinya bahwa dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan di dalam pelayanannya. Maka di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka dari ayat itu Rasul Paulus ingin menyaksikan bahwa Tuhan itulah pemelihara di dalam hidupnya. Di masa pandemi ini kebutuhan setiap orang masih tetap sama. Artinya bahwa kita butuh makan yang setiap hari kita perlukan. Mungkin kita masih perlu untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain dari keuangan kita, termasuk kami sebagai hamba Tuhan. Kami untuk hidup setiap hari kami perlu itu. Untuk segala sesuatu yang harus kami bayar dengan uang kami perlu. Untuk bayar sekolah anak kami perlu. Tetapi yang saya rasakan bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang sudah memberikan kasih karunia, maka Allah itulah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan Allah itu juga yang memelihara Bapak Ibu sampai saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, banyak orang yang pemasukan mereka mulai berkurang, ekonomi mereka mulai menurun. Tetapi yang perlu kita sadari, dalam kondisi seperti itu masih ada Tuhan yang punya banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudara. Tuhan bisa memberkati kita dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan apa yang kita lakukan. Dan bahkan Tuhan juga bisa memberkati kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Dan kita sadari bahwa kasih karunia itu juga yang terjadi atas Rasul Paulus, yang mana Allah memelihara, Allah memberkati, dan Allah mencukupi kebutuhan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini, mari kita tetap menempatkan Tuhan sebagai pengharapan kita. Amin. Dalam kebutuhan hidup kita, dalam keperluan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, mari kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita hanya mohon kiranya kasih karunia-Mu ada di dalam hidupku. Dan mungkin Tuhan juga akan katakan, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Sehingga kita disanggupkan menjalani kehidupan setiap hari, dicukupkan di dalam kebutuhan kita, dan Tuhan menjadi pemelihara saya dan saudara. Jadi dari pengalaman Rasul Paulus ini sebenarnya Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara, ketika kita berada dalam satu pergumulan, atau menurut Paulus di sini adalah duri di dalam daging, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan jangan pernah putus asa atas pergumulan itu, karena kasih karunia yang cukup bagi kita. Dan Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memampukan kita menjalani hidup kita setiap hari. Dan pastikan bahwa setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Maka kemenangan itulah yang akan kita dapatkan. Tuhan memberkati. Bersyukurlah atas keadaan hari ini. Bersyukurlah atas hidup yang Tuhan berikan kepadamu sampai hari ini. Sekalipun doamu sebagian belum dijawab Tuhan, atau Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginan, namun sadarilah bahwa kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu, dan biarlah itu yang memampukan untuk menghadapi setiap tantangan yang harus engkau hadapi. Kita akan memuji Tuhan dengan satu ujian berkat keberkahan. Glory, haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, barang
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, haleluya, karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Oh Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Bersyukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar menghargai kasih karunia-Mu, sehingga di dalam menjalani hidup kami tidak bergantung kepada kekuatan kami. Kami tidak bersandar kepada apa yang bisa kami lakukan. Namun biarlah kami berserah penuh kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan kasih karunia, yang memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang harus kami hadapi. Dan kalau sampai saat ini ada pergumulan doa kami yang belum terjawab sesuai dengan kehendak dan keinginan kami, biarlah kami belajar seperti Rasul Paulus, berserah penuh kepada Engkau, berharap kepada Engkau, dan bahkan menyerahkan segala keputusan yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami bisa menerima apa yang Engkau putuskan ya Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau putuskan, karena keputusan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Engkau yang memberkati baik persembahan maupun persepuluhan kami, sehingga dengan apa yang kami lakukan saat ini, maka kami boleh mengambil bagian untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami, sehingga kami selalu hidup dalam kecukupan dan bahkan hidup di dalam kelimpahan. Tuhan, sebentar kami juga akan pulang tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau yang akan menyertai sepanjang perjalanan kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan keselamatan dari Tuhan, dan bahkan kami boleh sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan pengurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, berkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah studi-Mu. Tuhan yang berkuasa atas seluruhnya, membuat berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.